warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novitasari dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang koordinat geografis dan UTM. Nah, pasti pada belum tahu dong apa itu koordinat, apa itu UTM, dan apa itu geografis. Jadi langsung aja kita ke materinya. Nah, apa itu koordinat? Koordinat geografis adalah sistem untuk menentukan letak suatu titik di permukaan bumi dengan menggunakan garis lintang atau latitude dan garis bujur longitude. Nah, sistem ini membantu kita mengetahui posisi yang tepat dari sebuah tempat di bumi, baik secara global maupun lokal. Nah, lalu di sini ada dua garis, yaitu garis lintang atau latitude, yaitu menunjukkan posisi suatu tempat terhadap khatulistiwa 0 derajat, dihitung ke arah utara LU sampai 90 derajat dan selatan LE sampai 90 derajat. Nah, yang kedua itu ada garis bujur atau longitude, yang yaitu menunjukkan posisi suatu tempat terhadap meridian Greenwich 0 derajat. Nah, dihitung ke arah timur BT sampai 180 derajat dan barat BB sampai 180 derajat. Nah, selanjutnya, apa itu UTM? Nah, UTM atau Universal Transverse Mercator adalah sistem koordinat yang digunakan untuk menunjukkan posisi di permukaan bumi, tapi berbeda dengan koordinat geografis. Kalau koordinat geografis itu pakai lintang, derajat lintang utara dan lintang selatan, dan kalau untuk bujur itu derajat bujur timur dan bujur barat. Maka UTM pakai satuan meter sehingga lebih mudah dipakai untuk pemetaan di sini. Selanjutnya saya akan memberikan contoh langsung dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Nih, kita bisa lihat model bumi ya. Yang pertama itu perhatikan garis ekuatornya. Nah, garis ini adalah garis imajiner yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Utara itu berada di atas, nilai N ini adalah utara, dan S ini adalah selatan. Nah, lalu ada juga garis meridian utama, yaitu garis bujur 0 derajat yang melewati Greenwich di Inggris. Dari sinilah perhitungan bujur dimulai. Nah, nilai 0 ini itu ada di tengah-tengah sini ya teman-teman. Kita pahami garis lintang. Nah, ada lintang utara, yaitu LU. Semua garis yang berada di atas ekuator itu dihitung dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat ke arah kutub utara. Nah, jadi dihitungnya tuh nih seperti ini. Ini N 5 derajat, 15 derajat, dan seterusnya hingga 90 derajat ke arah kutub utara. Lalu ada lintang selatan atau LS. Semua garis yang berada di bawah ekuator dihitung dari 0 derajat sampai 90 derajat ke arah kutub selatan. Nah, seperti ini. Ini S ini adalah lintang selatan, 5 derajat 15 hingga seterusnya sampai 90 derajat ke arah kutub selatan. Nah, sedangkan garis bujur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bujur timur atau BT. Garis di sebelah kanan meridian utama nilainya itu memiliki 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, E ini itu adalah bujur timur. Di sebelah kiri meridian utama ini nilainya dari 0 derajat sampai 180. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya hingga 180 derajat. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan posisi suatu titik? Nah, misalnya kita buat titik di sini ya teman-teman. Kita buat titik di Nah, kita misalnya buat di titik sini di Nigeria. Nah, jika titik berada di atas ekuator, ini ekuatornya dan ini di atas ekuatornya, berarti posisinya itu ada di lintang utara. Nah, ini lintang utara dan ini lintang selatannya. Nah, jika digeser ke bawah, maka posisinya menjadi lintang selatan. Nah, berubah seperti ini. Nah, untuk bujurnya, kalau titik ada di kanan meridian utama, berarti termasuk bujur timur. Sebaliknya, kalau ada di kiri meridian utama, maka itu adalah bujur barat. Jadi, kombinasi antara lintang dan bujur inilah yang menentukan posisi suatu tempat di permukaan bumi. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita akan mengenal ciri-ciri dari UTM dan perbandingannya ya teman-teman. Langsung aja kita bahas. Ada ciri-ciri dan perbandingan. Nah, ciri-ciri UTM yaitu yang pertama itu ada berbasis proyeksi transfer Mercator. Nah, yang kedua itu ada bumi dibagi menjadi 60 zona masing-masing selebar 6 derajat bujur. Nah, yang ketiga ada posisi dinyatakan dalam meter.
dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada easting atau X, yaitu jarak ke arah timur, dan yang kedua itu ada northing, yaitu jarak ke arah utara dari Khatulistiwa. Cocok untuk yang terakhir itu ada cocok untuk peta berskala besar atau wilayah kecil atau detail. Nah, contoh perbandingannya yaitu ada dua koordinat geografis. Kita ambil contohnya itu di Jakarta, yaitu 6 derajat lintang selatan dan 106 derajat bujur timur. Yang kedua itu ada koordinat di UTM. Kita ambil di Jakarta juga, zona 48 S. Lalu ada yaitu X sama dengan 220.000 meter, dan Y-nya itu ada 9.338.000 meter. Nah, selesai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah menonton video ini. Selamat belajar dan selamat menikmati. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.